Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, senang sekali saya dialog kembali bertemu dengan Anda. Tentunya di acara yang penuh dengan inspirasi kesehatan. Dan saya tidak sendiri, ada praktisi kesehatan nanti akan memberikan solusi kesehatan untuk Anda. Dan motivasi dari narasumber kita yang ceritanya sangat inspiratif dan tentunya akan membantu Anda. Terutama bagi Anda saat ini menghadapi satu jenis penyakit, belum ada solusinya. Tenang, di Go Healthy banyak sekali solusi untuk kesehatan Anda. Mari saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Di sini sudah ada Mbak Rita dan Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat Mas Edwin. Di sini juga sudah ada narasumber kita. Anak muda, usianya 32 tahun tapi sudah mengalami stroke pemirsa. Dan semoga solusi yang paling tepat ada untuk beliau hari ini. Mbak Echa, selamat datang di Go Healthy Mbak. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik. Nah, stroke ini tentunya mengganggu seluruh kehidupan dalam kehidupan Mbak Echa, betul ya? Nah, yang saat ini yang belum bisa dikendalikan apa saja Mbak? Tangan sama kaki belum normal benar. Belum normal. Oke, dan ini stroke ini terjadi tiba-tiba ya? Iya. Terjadinya waktu apa Mbak waktu itu? Bangun tidur, Terkejut nggak dengan keadaan kenapa tiba-tiba kondisi badan saya begini? tiba-tiba lemah aja yang kiri. Dan pemirsa, mari kita lihat bagaimana kondisi stroke ini mempengaruhi tidak hanya kondisinya, tapi kondisi anak-anak, keluarga, teman-teman, bahkan pekerjaannya. Dan kembali, tidak ada akhir dalam kata stroke ini. Selalu ada cara untuk kita bisa coba menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sehat lagi. Tapi sama-sama mari kita sarapi ini kehidupan dari Mbak Echa. Bagaimana stroke ini bisa mengubah kehidupan, tapi tentu saja kita cegah sebelum terjadi komplikasi selanjutnya. Ini dia kehidupan beliau. Rezalinda Angelin Pameswari, wanita yang akrab dipanggil Echa ini, tidak pernah menyangka jika hipertensi yang sudah diketahuinya sejak 4 tahun lalu bisa berujung stroke. Di rumah bangun tidur, tiba-tiba lemes kaki kiri. Hari Selasa pagi itu udah nggak bisa bangun, duduk juga nggak bisa. Echa langsung dilarikan ke rumah sakit dan setelah diperiksa, ia dikatakan mengalami stroke akibat adanya sumbatan di pembuluh darah otak. Saya tuh nggak nyangka bisa kena stroke di usia muda. Kini, ia berjuang untuk bisa pulih dari stroke dan berharap dapat bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Saya datang ke Go Healthy ingin mendapatkan solusi pemulihan stroke saya ini. Pemirsa, tentu saja Mbak Echa belum memakai teknologi laser dan semoga hari ini informasi mengenai teknologi laser bisa mengubah pola pikirnya. Tapi yang pertama adalah mari kita lihat sama-sama stroke ini bahwa satu penyakit yang sangat melumpuhkan kondisi kesehatan manusia. Mari kita sama-sama berbincang dengan Mbak Echa. Mbak Echa, pernah nggak terpikirkan terkena stroke di usia muda? Enggak. Berarti waktu stroke ini tiba-tiba datang di pagi hari itu. Yang pertama kali Mbak Echa pikir itu apa? Kirain pegel-pegel biasa gitu. Oh gitu. Iya. Tapi rasa pegel enggak? Enggak, lemes aja. Lemes aja. Kirain cuman masuk angin gitu. Oke, katanya Mbak Echa biarin selama 3 hari, Iya. baru Mbak Echa ke rumah sakit. Oh enggak ke rumah sakit sama sekali dari awal? Belum. Belum. Nah, itu Iya. kenapa Mbak Echa? Maksudnya Karena nggak tahu kalau itu tuh serangan stroke. Serangan stroke. Iya. berarti tidak ada tahu. informasi, Iya, tidak tidak mengetahui ada stroke itu informasi. seperti apa. Nah, waktu ke rumah sakit Mbak Echa, diperiksa oleh dokter tentunya, divonis stroke. Yang Mbak Echa pikirkan saat itu apa? Sedih kenapa saya bisa gini gitu. Oke, Mbak Echa tentunya seorang guru ya. Sudah menjadi guru berapa tahun Mbak Echa? 11 tahun. 11 tahun. Berarti sekarang kondisinya bagaimana, masih bekerja sebagai guru? Cuti dulu. Cuti dulu. Terpikirkan sama anak-anak nggak? Iya. Kasihan nggak ada yang ngurus. Belum bisa dikendalikan apa saja Mbak Echa? Tangan sama kaki. Tangan sama kaki. Mbak Echa kalau bisa mohon bangkit berdiri Mbak Echa. Oke. Mbak Echa bisa tolong jelaskan yang saat ini susah dilakukan bagian sebelah apa? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Oke, tangannya juga ya sebelah kirinya ya. Mbak Echa bisa balik ke arah Mbak Rita. Oke, pelan-pelan saja. Jadi para praktisi kesehatan kita bisa lihat ya. Iya, iya. Kondisi tangan masih kaku, kondisi cara berjalan juga masih. Mohon maaf, itu kakinya bengkak, lagi bengkak kakinya. Iya. Kenapa? Dari kapan? Udah dari awal Silakan duduk, sih, Mbak Echa. tapi sempet kempes gitu. Sempat Terus kempes. bengkak lagi. Terus bengkak lagi. Jantungnya ada masalah atau enggak? Nggak ada. Enggak ada, ya. Udah dicek juga nggak ada. Tapi tensinya memang masih tinggi Iya. ya. Mbak Echa mau solusi untuk kesehatan Mbak Echa? Iya. Oke, kita kasih solusi ya. Iya, Mbak Echa, kejadian stroke ini kalau tidak salah berhubungan dengan tekanan darah Mbak Echa
yang tinggi ya. Iya. Nah, tekanan darah yang tinggi itu juga berhubungan dengan pola makan. Tentu saja untuk mengatasi semua ini kita harus mengurangi makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, yang gorengan itu tadi. Tetapi pemirsa, kita juga bisa gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser Mbak Eca itu bisa kemudian menguraikan plak yang bersumber dari gula yang tinggi, lemak yang tinggi tadi itu bisa diuraikan, kemudian meningkatkan pelebaran pembuluh darah sehingga tekanan darah Mbak Eca juga menjadi terkontrol. Tidak hanya itu ya, tetapi juga ada hal lain yang bisa diberikan manfaat oleh penggunaan teknologi laser. Ya, kita sama-sama lihat di sini ya, dari tekanan darah Mbak Eca sendiri ini masih belum terkendali dengan baik ya. Masih di angka 196/124. Dan Mbak Eca, pemirsa di rumah harus ingat bahwa serangan stroke itu bukan cuma satu kali, bisa terjadi 2 kali atau lebih. Dan harus diingat juga bahwa serangan stroke yang berulang kali ini biasanya akan lebih parah daripada yang pertama. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu untuk mengendalikan kadar tekanan darah kita. Karena apa? Teknologi laser ini akan membantu agar pembuluh darah kita lebih elastis lagi dengan dia menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan membantu agar pembuluh darah kita lebih terkendali lagi. Jadi kita konsumsi obat, kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kita gunakan teknologi laser. Latihan ini penting untuk mengembalikan yang namanya vitalitas dari tubuh kita dan untuk memulihkan dari otot-otot sehingga otot kita lebih kuat lagi. Teknologi yang kita perbincangkan adalah dokter laser, alat kesehatan dengan 10 titik sinar terapi, 6 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, yang semuanya dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Cara pakainya gampang banget pemirsa, yaitu di pergelangan tangan di sebelah kiri. Nah, sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur LU789, PC6, PC7, HT4 sampai HT7. Nah, sinar laser ini akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ tubuh lainnya agar semuanya bekerja lebih optimal. Jadi ayo pemirsa, kita gunakan dokter laser sekarang juga. Kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Dan lanjut kepada tips kita, yaitu cara meningkatkan keseimbangan pasca stroke. Mas Firman, mohon dijelaskan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya Mas Edwin ya, tadi Mbak Eca juga sudah mulai untuk berjalan dan kita masih lihat di sini keseimbangannya belum kembali normal lagi. Betul. Nah, untuk orang yang sudah menderita serangan stroke, maka yang namanya latihan keseimbangan ini penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan yang namanya mobilitas dari orang tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah untuk mengembalikan yang namanya percaya diri gitu. Jadi dengan percaya dirinya bertambah, maka yang namanya latihannya juga akan lebih optimal. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melatih keseimbangan pada orang yang sudah terserang stroke. Beberapa bagian tubuh harus kita perhatikan untuk kita latih, terutama otot paha bagian depan, otot paha bagian belakang, dan juga inti tubuh kita atau core tubuh kita. Beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk otot paha bagian depan kita bisa lakukan latihan squat. Kemudian untuk otot paha bagian belakang kita bisa tambahkan beberapa beban pada kaki kita dengan cara kita mengangkat kaki kita ke arah belakang. Dengan begitu, otot kita akan terlatih, terutama otot bagian hamstring atau paha bagian belakang kita. Kemudian untuk core tubuh, kita bisa lakukan latihan dengan cara plank. Dengan begitu, agar keseimbangan kita lebih terjaga lagi. Selain kita lakukan latihan-latihan yang sudah saya sebutkan tadi, penting sekali kita untuk menggunakan alat pelindung bagian pinggang kita untuk menjaga agar keseimbangan kita kembali normal kembali. Dan yang pastinya pada orang yang sedang latihan untuk mengembalikan keseimbangan, dengan kita menggunakan korset medis atau pelindung pinggang kita, maka keseimbangan kita akan lebih optimal lagi. Nah, pemirsa, pelindung pinggang ini juga memberikan manfaat yang besar untuk seorang pasien stroke, terutama ketika akan merubah posisi berdiri ke duduk, duduk berdiri. Nah, Mbak Eca seorang ibu rumah tangga yang mempunyai banyak pekerjaan, terutama ketika merawat anak-anaknya, apalagi Mbak Eca melakukannya sendiri. Itu sangat dibutuhkan sekali. Ketika Mbak Eca duduk, kemudian berdiri, duduk, itu akan lebih mudah dilakukan ketika ada pelindung pinggang tersebut. Yuk, kita coba sama-sama pakaikan ke Mbak Eca pelindung pinggang ini. Baik pemirsa, kita sudah pakaikan pelindung pinggang untuk Mbak Eca. Mari kita tanya, rasanya seperti apa? Mbak Eca, dalam keadaan duduk, rasanya seperti apa? Lebih enak sekarang. Di bagian mana yang lebih enak Mbak Eca? Punggung. Rasanya seperti apa? Lebih enteng, lebih ringan. Lebih ringan. Oke, kita buktikan yang kedua, berjalan. Silakan berdiri Mbak Eca, berjalan ke arah saya, sama seperti tadi. Langkah pertama, langkah kedua, terus Mbak Eca
Nah, Lebih rasanya seperti apa sejauh ini? Lebih ringan. Lebih enak ya? Iya, Oke, Lebih bagian yang lebih enteng. enak di mana? di kaki sama di punggung. Kaki sama Kaki sama di punggung. Iya. Jadi seperti ada yang menopang nggak? Iya. Ada yang seperti bantu dari belakang ya? Oke. Kalau kita lihat ya dari Mbak Eca sendiri ini kan sudah menggunakan yang namanya pelindung pinggang. Nah, Iya. pelindung pinggang ini sendiri dia bisa melindungi pinggang kita hingga 360 derajat dan ini penting untuk menjaga keseimbangan pada orang-orang yang memang sedang belajar berjalan, terutama pada orang yang sedang belajar berjalan karena proses pemulihan pasca stroke itu sendiri. Iya. Kemudian untuk menjaga stabilitas dan menjaga kelengkungan postur tulang belakang bagian pinggang pada orang-orang yang sedang latihan pasca stroke, pada orang yang suka olahraga, kemudian pada orang-orang yang kerja kantoran yang sering duduk. Ini perlu kita lakukan dan kita gunakan pelindung pinggang ini untuk menjaga postur tulang belakang kita, ya. Dan untuk Mbak Eca pasti sangat penting sekali gitu ya, karena dalam kegiatan Mbak Eca sekarang sehari-hari adalah pekerjaan rumah tangga. Dengan adanya pelindung pinggang, Mbak Eca akan lebih mudah tuh melakukan kegiatan memasaknya, Oh iya, kemudian betul. menyuapi anaknya, kemudian juga berpindah membantu Berpindah. anak-anaknya ketika pakai pakaian dan lain sebagainya. Pekerjaan rumah tangga akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan pelindung pinggang tersebut. Dan Oke. yang pastinya juga mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kejadian terjatuh pada orang yang sedang menjalani proses pemulihan pasca stroke. Semangat pemirsa, mari sama-sama kita lakukan yang namanya pilar hidup sehat dan kita gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis, mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja pemirsa. Dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Manfaatnya, menggunakan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Bagi Anda yang saat ini sedang terkena stroke dalam tahap pemulihan, maka harus jaga kesehatan pinggang dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Keunggulan pertama adalah panel belakang yang didesain secara ergonomis akan mengikuti lengkung tulang belakang, memperbaiki postur pinggang menjadi lebih tegap. Keunggulan yang kedua adalah pemirsa, memiliki 3 tingkat pengaturan lengkung tulang belakang yang berfungsi untuk mengembalikan postur tulang belakang kita. Keunggulan yang ketiga adalah 10-in-1 pulley system, teknologi berpaten yang tidak dimiliki oleh korset medis lainnya. Hanya dengan satu tarikan dapat memberikan perlindungan secara seimbang pada keseluruhan pinggang secara 360 derajat. Dan keunggulan yang keempat adalah balancing set support, memiliki bantalan samping yang berfungsi menjaga sisi samping pinggang untuk memberi keseimbangan pada tubuh kita. Maka segera dapatkan paket dokter laser atau equalizer dan juga Dr. Q Back Support Belt dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini Mbak Eca, usianya masih muda, 32 tahun. Ini bukti bahwa anak muda ini juga bisa terkena stroke dan stroke tidak mengenal usia. Tapi yang pasti adalah stroke ini pasti melumpuhkan kondisi kesehatan Anda, siapapun Anda, sekuat apapun Anda. Mari kita belajar dari kehidupan Mbak Eca, bagaimana kehidupan sehari-harinya dan kebiasaannya menuju kondisi stroke ini. Mbak Eca, kalau bisa disebutkan sebagai penyebab dari kondisi stroke yang dialami oleh Mbak Eca itu apa? Hipertensi. Hipertensi. Hipertensi ini sendiri dari pola hidup seperti apa, Mbak Eca? Pola hidupnya kurang sehat. Nah, kurang Kurang sehat. baik. Kurang sehatnya, gali lagi lebih dalam, seperti apa kurang sehatnya, Mbak Eca? Sering makan mie instan, terus gorengan. Udah. Mie Kurang tidur instan, juga. Iya, kurang tidur. Sudah berapa juga. tahun hipertensi? Sudah 4 tahun. Dan ini kejadian stroke ini tiba-tiba datang ya. Iya. Hari-hari selanjutnya menjalaninya bagaimana tuh, Mbak? Pas awal kena stroke, Iya. itu dibantu sama suami. Tapi Mbak Eca saat ini ada nggak merubah pola hidup terutama dari pola makannya? Iya, Apa yang diubah Mbak Eca? udah nggak pernah makan mie instan lagi, terus gorengan. Gorengan. Oke, itu sudah dibatasi ya. Iya. Olahraga bagaimana Mbak Eca? Iya, sekarang udah sering olahraga gitu. Oke, olahraganya seperti apa kalau boleh kita tahu?
jalan sama itu aja squat. Jadi untuk pemirsa di rumah harus diketahui bahwa ada yang namanya morning surge ya. Morning surge ini biasanya didahului dengan tensi kita yang tinggi pada pagi hari, kemudian gula darah kita akan cenderung lebih tinggi pada pagi hari juga. Jadi untuk orang-orang yang tadinya gula darahnya kemudian tensinya sudah tinggi di malam hari atau di sore hari, maka hati-hati, morning surge ini sendiri ini bisa mengakibatkan terjadinya serangan stroke pada pagi hari. Itulah kenapa banyak sekali serangan stroke ini biasanya terjadi saat bangun tidur, saat mau ke kamar mandi. Ini karena perubahan pola dari tubuh kita sendiri. Nah, ini yang harus diwaspadai. Salah satu cara kita untuk mewaspadainya adalah kita lakukan pemeriksaan fisik tekanan darah dan gula darah secara berkala. Untuk mengendalikan tekanan darah ini, yang pertama kita minum obat secara rutin. Kemudian kita ubah pola makan kita ubah menu makan kita yang pastinya ya. Kemudian apalagi? Tidur jangan lupa. Kemudian pengelolaan stres dengan yang begitu baik. Dan yang pastinya kita bisa tambahkan teknologi, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi inilah yang nanti akan mengembalikan elastisitas pembuluh darah kita, mengembalikan tekanan darah kita, mengendalikan kadar gula dan lemak di dalam darah kita, dan yang pastinya mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Dan teknologi laser itu juga bisa meningkatkan produksi hormon melatonin. Kita tadi dengar dari Mbak Echa bahwa Mbak Echa sendiri pola tidurnya tidak terlalu baik. Dia hanya tidur 4-5 jam dalam satu hari, dan itu pun kualitasnya masih dipertanyakan. Nah, teknologi laser akan meningkatkan produksi melatonin sehingga ketika melatonin diproduksi, seseorang akan bisa tidur lebih nyenyak. Teknologi laser ini digunakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Nah, ada lagi nih teknologi NMES kita sebutnya ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi inilah yang nanti akan mengembalikan koneksi antara otak dan ke otot kita. Ini kan pada orang yang terserang stroke, ini koneksinya tidak terjalin dengan begitu baik. Teknologi ini, teknologi NMES yang kita sebutnya, ini akan kita tempelkan di area-area tubuh yang memang membutuhkan untuk dilakukan pengembalian koneksi tadi. Ya, misalkan ditempelkan di tangan dan juga di kaki, sehingga nanti akan mengembalikan koneksi antara otot dan otak, dan sebaliknya. Yang kedua, teknologi NMES ini juga akan menjaga agar otot kita ini tidak mengecil atau kita sebutnya sebagai atrofi. Ingat, otot yang atrofi atau mengecil ini akan berdampak buruk pada tekanan darah, kualitas darah, bahkan gula darah dan kolesterol kita, karena otot kita ini merupakan pabrik energi kita dan juga untuk penyimpanan sumber energi kita. Kemudian apalagi? Yang pastinya mencegah terjadinya stroke berulang. Dan untuk orang-orang yang memang mengalami kesulitan dalam pergerakan, misalkan ya pada orang stroke, pada orang yang dia sudah mengalami pembesaran jantung, atau orang-orang dengan kesulitan bergerak, pada orang yang gula darahnya ini sangat tinggi sekali. Jadi teknologi NMES ini bisa kita manfaatkan untuk menjaga agar tubuh kita tetap bergerak aktif kembali. Nah, jadi Mbak Echa, pemirsa, laser sudah jelas ya. Nah, sekarang tips tambahan untuk Anda, yaitu postur tubuh dapat mempengaruhi kesehatan seluruh tubuh kita. Mbak Rita, mohon penjelasannya silakan. Jadi postur tubuh itu kan berbicara tentang bagaimana struktur dari tubuh kita ketika duduk, ketika berdiri. Nah, itu kita sebut sebagai postur. Ternyata ketika postur itu tidak tepat sesuai dengan strukturnya, itu akan berdampak pada kesehatan. Yang pertama adalah akan memberikan tekanan pada otot, pada tulang, dan pada sendi. Sehingga ketika posturnya buruk, maka akan muncul gangguan pada otot. Rasa nyeri yang sangat sakit dan berulang pada otot itu akan sering terjadi. Lalu pada tulang bisa merubah struktur tulang, dan kemudian juga pada sendi bisa terjadi peradangan atau kita sebut dengan osteoartritis. Tidak hanya itu, postur yang buruk pun bisa mempengaruhi pernafasan, di mana ruang rongga dada itu menjadi lebih sempit sehingga pernafasan kita akan terganggu, dan juga kemudian pencernaan bisa terganggu pemirsa. Dengan postur yang salah itu akan terjadi reflux asam lambung, bisa terjadi pemicunya GERD, juga mempengaruhi gerakan peristatik dari usus kita sehingga bisa mempengaruhi konstipasi juga. Dan yang terpenting adalah sirkulasi darah kita berjalan tidak lancar. Nah, pada orang-orang yang stroke pun harus menjaga postur tubuh. Makanya tadi saya jelaskan bahwa untuk menjaga postur tubuh pada pasien stroke kita menggunakan pelindung pinggang. Tapi bagi yang tidak, kita bisa gunakan cara untuk mempertahankan kekuatan otot, tulang, dan sendi tersebut. Dan untuk sirkulasi darah kita, gunakan teknologi laser. Jadi mungkin pemirsa di rumah ya yang masih belum ada gambaran nih postur tubuh kita tuh sebenarnya seperti apa sih yang bagus ya. Ini adalah postur tubuh kita yang baik ya. Kalau kita lihat
dari depan ini tegap, kemudian rongga dari dadanya juga masih bagus, rongga dari perutnya juga masih bagus. Kemudian kalau kita lihat dari samping, tubuh kita masih bagus, lurus, tegak lurus ya, tapi ada lekukan di sini ya. Lekukan ini sendiri ini harus kita jaga, jangan sampai lengkungan dari tulang belakang kita, terutama bagian pinggang kita ini menghilang. Salah satunya adalah dengan kita lakukan latihan penguatan terutama bagian pinggang kita, dan yang pastinya dengan kita lakukan latihan ini maka otot-otot bagian tulang belakang pinggang kita ini akan lebih kuat untuk menopang poros tubuh terutama bagian atas tubuh kita. Kemudian kita gunakan apa lagi nih? Kita gunakan pelindung pinggang yang dia bisa melindungi pinggang kita hingga 360 derajat dengan panel yang baik juga. Dan yang pastinya ini untuk menjaga agar struktur, postur dan juga gerakan dari tubuh kita tetap lebih optimal lagi, terutama pada orang yang sudah terkena serangan stroke. Ya, dan kemudian Mas Nurman ada penelitian, ternyata postur yang buruk berpengaruh terhadap peningkatan hormon stres. Betul. Jadi seseorang akan mudah stres, mudah depresi. Bagi teman-teman kita yang pasien stroke pun demikian, dia akan lebih mudah untuk depresi ketika posturnya itu tidak diperbaiki. Jadi harus dijaga postur tubuhnya. Betul. Jadi pemirsa, Dr. Q Back Support Belt merupakan satu-satunya pelindung pinggang di Indonesia dengan teknologi berpaten dan 5 layers back support yang semuanya dapat mengoptimalkan proses latihan mulai dari duduk, berdiri, jalan agar semuanya kita lebih cepat pulih pasca stroke dengan cara meningkatkan keseimbangan pasien stroke sehingga pinggang dan poros tubuh menjadi lebih stabil dan tegap. Yang kedua adalah mempermudah pasien stroke untuk merubah posisi. Misalnya ya, dari duduk ke berdiri, berdiri ke berjalan, maupun sebaliknya. Dan terakhir, Dr. Q Back Support Belt akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan otot pinggang dan perut kita sebagai poros tubuh dan mengurangi resiko cedera tulang belakang kita, nyeri pinggang hingga saraf terjepit yang semuanya dapat terjadi pada saat proses latihan pasca stroke. Hari ini kita belajar banyak dari ceritanya Mbak Echa sendiri bahwa yang namanya kita masih muda, ini bukan berarti kita harus abai dengan yang namanya kesehatan kita. Kita belajar dari Mbak Echa jangan sampai kita semuanya terkena yang namanya serangan stroke ya. Mulai dari sekarang, mulai dari muda kita jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, gunakan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita, dan kita jaga tulang belakang bagian pinggang kita ini dengan menggunakan yang namanya pelindung pinggang. Terima kasih Mas Nurman, tipsnya tentu saja ini bermanfaat, efektif dan tentunya gampang dilakukan pemirsa. Dan Mbak Echa, sebelum kita berpisah, Mbak Echa harapannya ke depan apa nih? Pengen makin semangat buat pulih lagi, Amin. Oke, apalagi mungkin buat keluarga? keluarga biar sehat terus. Amin. Oke, Mbak Echa, bisa ya kasih pesan kepada pemirsa mungkin keluarga, anak-anak di rumah. Bagi para stroker juga di rumah, mereka butuh motivasi dari Mbak Echa. Ini dia ungkapan hati dari Mbak Echa untuk Anda, tangkap dan jadikan motivasi untuk hidup sehat. Jaga pola makan, semangat pulih buat skuad stroker muda. Dan salah satunya kita bisa menggunakan teknologi laser ini. Untuk kedua anaknya mungkin ada pesan, silakan Mbak. Iya, buat kakak sama dedek, terima kasih udah nemenin Umi jalan kalau pagi. Untuk suami yang tercinta mungkin Mbak, bisa Ya, diucapkan untuk 1-2 kata. Suamiku, makasih udah nemenin aku nyampe saat ini. Kita doakan Mbak Echa semoga yang terbaik menjadi kehidupan Mbak Echa. Tuhan memberkati kehidupan Mbak Echa. Mbak Echa jangan menyerah dan Mbak Echa jangan hilang harapan. Berjuang untuk kedua anaknya dan tatap masa depan sebagai sesuatu yang bisa diraih. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, mari sama-sama kita lakukan pilar hidup sehat dan juga kita gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Manfaatnya banyak sekali, yaitu penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Bagi Anda yang saat ini sedang terkena stroke dalam tahap pemulihan, harus menjaga kesehatan pinggang juga dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Keunggulan yang pertama adalah panel belakang yang didesain secara ergonomis, mengikuti lengkung tulang belakang, memperbaiki postur pinggang menjadi lebih tegap. Keunggulan yang kedua adalah memiliki 3 tingkat pengaturan lengkung tulang belakang yang berfungsi untuk mengembalikan postur tulang belakang Anda. Keunggulan yang ketiga, 10-in-1 pulley system, teknologi berpaten yang tidak dimiliki oleh korset medis lainnya. Hanya dengan satu tarikan,
dapat memberikan perlindungan secara seimbang pada keseluruhan pinggang secara 360 derajat. Keunggulan yang terakhir adalah balancing side support, memiliki bantal samping yang berfungsi menjaga sisi samping pinggang untuk memberi keseimbangan tubuh kita. Jadi mari segera dapatkan paket dokter laser atau equalizer dan juga dokter Q-Back support belt dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa, call center dari Gogomall akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.